Iya, Eja, menarik sekali ya bahwa dari Iya. Kupang kemudian Eja sekarang ini ada di Tobelo. Kira-kira sudah berapa lama nih Eja berada di Tobelo? Saya datang Tobelo itu tahun 2017 bulan Januari. Januari 2017, ya kira-kira sudah 6 tahun lah. Itu ceritanya itu sampai saya datang itu sebenarnya bukan direncanakan sebenarnya. Asal-asal saja cari apa, lamaran guru pedalaman tuh, Oh, cari-cari di Facebook, dapat satu yayasan, Protestan lah. Dia bergerak di bidang pendidikan, maka saya masukkan lamaran, diterima, dan tibalah saya di Tobelo ini. Awalnya itu tidak tidak ada gambaran Tobelo ini nih seperti apa. Yang saya tahu kalau dengar kata Halmahera berarti sama dengan Maluku. Jadi dalam pikiran saya ini Halmahera ini sama dengan Maluku. Tidak tahu bahwa sudah ada pemekaran Maluku Utara. Jadi ya dalam bayangan saya waktu itu datang itu dalam perjalanan, aduh semoga jangan ada seperti masa-masa kerusuhan dulu tuh. Itu berarti saya tidak tenang di sana. Oh ternyata sampai di sini bukan di Ambon, bukan di Maluku, tetapi di Maluku Utara. Begitu. nah, menarik tadi ya. Eja tadi Hmm. bilang setelah tamat cari kerja apa ya lowongan atau kerjaan kemudian Hmm. menemukan kenapa memilih kok cari di pedalaman itu. Kira-kira kenapa sampai kan kebanyakan orang pilih oh, kalau saya tamat saya pasti pilih cari Hmm. kerja di kota atau mungkin cari ya bayangannya lah cari tempat-tempat yang ramai lah. Tapi kenapa Eja pilih ke pedalaman? Kalau pilih ke pedalaman itu sepertinya masih ada bekas-bekas panggilan melayani waktu di biara dulu ya. Oh iya Karena ya. belum jadi awam seperti sekarang ini, dulu kan saya sempat bergabung dengan Biara Karmel, jadi biarawan Karmel. Ya kira-kira berapa? 5 tahun lah ada. Sehingga spiritualitas Karmel itu rupanya masih kuat pada saat itu, sehingga ah, motivasi saya ya melayani anak-anak pedalaman. Karena waktu itu 2017 ketika saya melamar untuk menjadi guru pedalaman, belum, motivasinya masih masih ingin melayani orang kecil kan, sehingga saya pilih untuk, jadi guru pedalaman begitu. Motivasi apa ya? Semangat untuk Mhm. melayani yang kuat dan mendorong Eja untuk memilih ke pedalaman ini ya. Iya. Lalu menarik nih Eja. Artinya kan Mhm. pilihan untuk merantau ya kan ya. Jadi kan memilih untuk merantau itu tentu ada dorongan tadi. Salah satunya itu ya, dorongan untuk melayani orang di daerah pedalaman. Ya. Kira-kira ketika Eja memilih untuk merantau, misalnya jauh ya, jauh dari rumah, kemudian meninggalkan orang tua dan sebagainya. Itu kira-kira tanggapan orang tua awal itu seperti apa? Jujur waktu itu setelah tahu saya lulus, mama itu agak berat hati untuk melepas pergikan anak sulungnya. Apalagi status saya di dalam keluarga kan anak sulung. Dan kita tahu bersama untuk orang timur rata-rata anak sulung kan itu tulang punggung keluarga kan. Jadi setelah coba untuk jelaskan ke mama, ngomong baik-baik, ya akhirnya dapat izin. Tapi memang awalnya mama berat untuk lepas. Awalnya orang tua atau Hmm. sama mama ini agak berat untuk melepaskan, tapi setelah diberi Iya. penjelasan, kemudian mama mengerahkan. Uh, Kira-kira apa pesan yang biasakan ketika kita merantau, ketika jalan jauh kan orang tua biasa pesan. Mungkin ada kan? Ada pesan-pesan yang disampaikan mama. Mungkin dalam bahasa daerah atau Hmm. bisa di kampung-kampung tertentu yang memang itu
atau kemudian Eja tetap ingat sebagai pegangan hidup kita? Kalau dari mama seperti nasihat seorang ibu pada umumnya ya, baik-baik di tanah rantau, jangan bikin hal-hal yang, eee, membuat nama keluarga besar itu buruk, jelek, lalu kalau ketemu jodoh di sana, jaga baik-baik anak orang. Karena waktu itu kan saya datang ke sini statusnya masih ya jomblo kan, Jomblo ya? waktu itu. Nah, Iya, saya baru temukan pasangan, nikah di Tobelo sini. Jadi, kalau dari nasihat dari mama itu, baik-baik di tanah rantau, lalu jangan lupa berdoa juga, jaga nama baik keluarga, keluarga besar, dan ya begitulah nasihat seorang ibu kan. Kita tahu semuanya pasti ujung-ujungnya ke moral value yang sudah pasti entah itu pengajaran kita nanti baik atau tidak, pengajaran kita itu dianggap berhasil atau tidak, yang penting karakter kita sebagai guru di situ yang ingin ditunjukkan oleh kita sebagai pembesar nama keluarga, gitu. Kalau dari papa, karena papa ini orangnya tipe pendiam, tegas, pendiam, ya papanya bilang saja, eee, jaga diri baik-baik, mengajar baik-baik, pokoknya buat segala sesuatu baik-baik, jangan sampai mencoreng nama keluarga, begitu. jadi kan saya sebenarnya kita mau munculkan ada sisi etniknya nih. Itu waktu Mmm, Bapak dan Mama mhm, ungkapkan pesan mmm. itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah? Mana aja? Iya, ada gangguan sedikit tadi kayaknya. Oke, oke. Oke. Ah, waktu Bapak dan Mama itu beri pesan, itu disampaikan dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerah? Kalau mama, mama memang aslinya kan, eee, sudah percampuran kan, dari Sika, Makassar, Jakarta, sehingga mama itu di rumah ngomong dengan kami tidak pakai bahasa daerah. Tapi kalau bapak, ya kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia seperti tadi, tapi kalau aslinya kebetulan bapak kan dari ND kan, bapak dari ND bapak bilang, "Mbana, ah, mbana mawe-mawe, kama mawe-mawe, jaga nama baik keluarga, naka pokoknya semuanya mengarah ke karakter itu harus tunjukkan yang baik. Jadi kema mawe-mawe, naka kerja baik-baik, jangan, eee, jangan nakal dalam arti jangan berbuat sesuatu yang mencoreng nama keluarga lah." Memang kadang-kadang bahasa daerah itu macam pesan pakai Mhm, bahasa daerah itu kadang kita mengenal sekali ya untuk kita iya, orang daerah. Baik ya. Kalau bicara tentang Kopelo, kemudian daerah sekitar, eh, kita sekarang juga tinggal di sana ya, keluarga di sana. Kita bicara tentang spirit, tentang semangat. Apa yang kemudian membuat apa spirit, apa semangat yang membuat apa yang membuat Eja bisa bertahan hidup di daerah Kopelo ketika tentang spirit semangat. Orang luar datang ke Tokyo jadi perantau, kira-kira apa yang membuat ada spirit kah? Ada spirit tertentu kah atau semangat tertentu kah yang kemudian menjadi pegangan India untuk hidup, tinggal, kemudian keluarga di Tokyo? kalau spirit dari keluarga, seperti tadi yang saya sudah bilang itu saya pegang teguh, nasihat dari bapak dan mama bilang kerja baik-baik, tunjukkan karakter baik-baik. Lalu ketika saya sampai di pedalaman Halmahera sini, saya tinggal
mengajar dan menetap itu sekitar 2,5 sampai 3 tahun lah di pedalaman itu. Dan itu saya karena saya Katolik, di sana itu mayoritasnya Protestan. Jadi anggaplah saya tinggal di antara kaum mayoritas. Walaupun sama Kristen ya, tapi beda gereja toh. Nah, itu rupanya yang untuk 2,5 tahun itu hal yang sebenarnya paling berat untuk saya dalam arti, kemarin-kemarin saya besarnya di lingkungan Katolik, entah itu tempat tinggal, entah itu pendidikan, dari TK sampai STFK dulu kan banyaknya bukan banyak, semuanya di sekolah Katolik kan. Ketika harus tinggal di lingkungan yang beda, nah, awalnya ada semacam cultural shock di situ. Wah, bagaimana ini kira-kira penerimaan dari masyarakat, dari anak didik bagaimana? Karena sudah pasti pembawaan saya dalam mengajar, lalu spiritualitas Katolik yang mungkin muncul pada saat pengajaran saya, ataupun disiplin-disiplin selama saya dapat waktu saya mengenyam pendidikan di sekolah Katolik, ketika saya harus menerapkannya ke mereka, apakah dapat diterima dengan baik? Itu tantangan-tantangan itu rupanya sejalan dengan waktu bisa teratasi dengan kekuatan doa sekaligus, ingatan akan nasihat mama, bapa bahwa tetap jaga nama baik keluarga, buat baik-baik, jangan buat sesuatu yang mencoreng nama keluarga. Sehingga jujur waktu di sana itu sebenarnya godaan banyak untuk saya jatuh ke dalam dunia alkohol karena pedalaman Halmahera Utara ini kalau kita mau cari tahu itu biangnya cap tikus. Cap Oh, tikus itu kalau dalam bahasa Indonesia arak gitu ya. Kalau orang-orang Manado, Papua, Maluku. Nah, cap tikus itu dulu godaan terbesar untuk saya di sana, tetapi puji Tuhan saya bisa lewati itu semua karena seperti tadi saya ingat nasihat dari orang tua bahwa saya harus tunjukkan teladan yang baik sehingga anak-anak didik lihat, oh, pak gurunya tidak minum mabuk, sehingga mereka pun pelan-pelan bisa uh, change mindset bahwa minum mabuk itu adalah sesuatu yang salah, salah untuk mungkin kesehatan dan juga untuk masa depan mereka. Oh, karena keluarganya bapak, mama, om, bahkan tante dan mama yang notabene perempuan pun kalau akhir tahun mereka minum di sana itu. Sedikit beda dengan kita di NTT lah. Kita di NTT kan hampir-hampir tidak pernah lihat perempuan minum. Kalau di sini ya, ya, maaf kata, itu kan selebrasi akhir tahun yang mereka rasa sudah turun-temurun sehingga laki-laki perempuan kecil besar minum. wah luar biasa tantangan itu ya. Hmm. Jadi waktu Iya. waktu mereka tahu bahwa Eja orang NTT, kira-kira Hmm. penerimaan masyarakat Tobela atau orang-orang di pedalaman itu bagaimana? Tahu kalau Eja, Kalau soal asal, saya bukan orang pertama dari NTT yang masuk ke daerah situ, ke beberapa desa di situ. Saya orang sekitar ke-5 atau ke-6 lah. Karena sebelum saya ada juga orang NTT tapi dari Rote, dari Soe, Timur Tengah Selatan. Lalu ada juga yang dari Sumba. Jadi sebelum saya mereka sudah pernah ah, dapat guru yang orang NTT, tetapi guru NTT yang Katolik baru saya pada saat itu. Saya dengan seorang ibu bernama Karmelita, dia orang Bejawa. Kami dua yang lolos dari Kupang, jadi guru pedalaman di situ.
dan kami 2 yang Katolik pertama. NTT yang sebelum-sebelumnya itu mereka Gemit, Gereja Masehi Injili di Timur. Waktu Eja di pedalaman itu 2,5 tahun tadi Eja ya? 2,5 tahun. Iya, 2,5 tahun. Oke. Tantangan maksudnya tadi kan tantangan selain di rumah tadi, tantangan lainnya apa yang Eja alami pada Kalau waktu itu? pada saat itu ya, pada saat itu tempat itu, daerah itu memang kalau kita mau kategorikan memang pedalaman pada saat itu 2017. Karena belum ada pengaspalan ke kampung pelayanan saya yang namanya Kaibawa itu dari Kai Atas ke Kaibawa itu belum belum aspal. Itu dari segi geografis tantangan pertama itu ya geografis itu, infrastruktur yang belum bagus di sana. Lalu, tingkat pendidikan dari masyarakat, orang tua, om tante mereka, kakek nenek, mereka yang kebanyakannya bertani dan cuma sampai SD, tidak pernah sampai SMA, bangku kuliah. Kebanyakan ya, saya tekankan di sini kebanyakan, karena ada sekarang mulai sampai ke Manado, ke Jawa, yang mulai sadar akan pentingnya kuliah, yang generasi-generasi sekarang. Tapi pada saat 2017 itu tantangannya geografis dan SDM masyarakat desa di situ. Lalu yang ketiga setelah saya lihat-lihat, mereka itu juga sebenarnya, eee, masih menghidupi, apa ya, budaya lama yang tidak dicerna dengan baik, sehingga sebenarnya bisa, eee, apa ya, bisa kita bilang bisa tidak mensupport, perjalanan hidup mereka ke depan untuk menjadi orang sukses. Contoh yang tadi saya sudah angkat soal minum akhir tahun. Mereka bisa habiskan puluhan juta untuk beli minuman, tetapi untuk biaya anak sekolah atau menabung, itu susah. Budaya minum, budaya pesta, ya. Sama sih seperti kita di NTT, Ya tapi betul bedanya betul, Pak. kita minum ya saat pesta saja. Tapi kalau minum akhir tahun jarang sedahsyat mereka di sini. Bahkan mereka di sini itu dari nanti awal tahun baru itu dari tanggal 1 sampai puluhan Januari itu mereka masih minum. Iya ya, Bedanya kita di NTT kan mungkin minumnya tanggal 31 Desember dengan 1 atau 2 lah, atau 3 Januari. Tapi di sini masih berlangsung sampai belasan Januari, bahkan 20-an Januari masih masih berlangsung. Dan mereka masih jalan dari rumah ke rumah, main musik Yanger itu, pakai dengan gitar, ukelele, mereka nyanyi-nyanyi sambil pegang tangan dan nanti tuan rumah sediakan kue, minuman, rokok, makanan, kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya tantangan. itu banyak sekian banyak tantangan ya yang udah Mmm, dialami Kobelo di pengalaman Kobelo. Kalau bicara tentang ini, kearifan lokal, bicara mhm. tentang budaya yang ada di Kobelo, kira-kira menurut Eja, ada tidak satu dua kearifan lokal atau satu dua budaya yang menurut Eja itu bagus, kemudian itu yang Eja coba hayati, atau juga mungkin itu yang kemudian pelan-pelan Eja coba amini dari kearifan lokal atau mungkin budaya yang ada di Kobelo itu? Kalau berbicara soal kearifan lokal, orang Tobelo ini kenal satu istilah yang namanya Hibualamo. Itu alam. Hibualamo itu dari 2 kata, hibua dan lamo. Hibua itu artinya rumah, lamo itu artinya besar. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas artinya rumah besar. Nah, menurut penafsiran yang
lumrah di sini, rumah besar itu maksudnya rumah untuk, beberapa suku yang ada di sini. Nah, dan suku-suku itu terbagi dalam 3 wilayah besar, Tobelo, Galela, Loloda. 3 suku ini pun memiliki latar belakang yang berbeda dari segi, adat istiadat yang lebih kecil, maksudnya adat istiadat per wilayah lagi ada, lalu, eee, agama, mata pencaharian. Perbedaan-perbedaan ini yang coba disatukan oleh kearifan lokal tadi, Hibualamo, rumah besar, artinya rumah untuk kita semua. Dan dari situ yang saya tangkap bahwa sama seperti, dasar negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan itu yang membuat, mereka di sini sangat kental budaya gotong royong dalam membangun rumah, dalam membangun gereja. Eee, Kalau menurut pandangan saya, itu adalah poin-poin bagus sebenarnya untuk ke depannya kalau mereka mau duduk bersama, membangun sesuatu yang lebih baik untuk generasi di bawahnya, itu sebenarnya kearifan lokal yang harus terus dijaga. Contoh dipimpin oleh, eee, pemangku adat ataupun kepala daerah untuk membangun sebuah sekolah atau, eee, sarana pendidikan lainnya yang bisa menunjang kemajuan dan keberhasilan generasi masa depan ini. Yang saya tahu hanya itu saja, kearifan lokal itu Hibualamo itu. Karena, eee, di dalam kota sini di Tobelo ada satu tempat seperti aula yang mereka namakan Hibualamo. Sampai saya tahu sejarahnya, saya datang itu, saya coba tanya-tanya kan, "Apa itu Hibualamo? Artinya apa?" Lalu saya coba tanya-tanya. Oh ternyata artinya begitu. Gua lama ya, Eja, satu kearifan Iya, lokal yang ditawarkan ya, Tobelo. Nah, Eja, artinya kita hidup ini kan ketika kita datang, tentu kadang-kadang kita tidak kadang-kadang kita alami yang namanya konflik, kan. Artinya pasti iya. ada beberapa hal, entah itu konflik dengan murid kah, konflik dengan orang-orang yang ada di situ. Pernah tidak Eja alami hal semacam itu? Konflik konflik yang mungkin sempat Eja alami, lalu kemudian bagaimana Eja coba untuk menghadapi itu, menyelesaikan konflik itu? Kalau berbicara soal konflik dengan guru dan murid, pernah ada satu pengalaman itu konflik dengan murid sebenarnya, dengan murid. Sebenarnya untuk mereka, pada saat itu, untuk mereka 2 tahun lalu apa tahun lalu lupa. Untuk mereka hal itu hal yang lumrah, hal yang lumrah dalam arti, mereka hidup sudah di zaman TikTok, WA, Instagram, Facebook, apalagi yang paling menonjol itu TikTok. Jadi, entah itu contoh-contoh yang tidak edukatif yang ditunjukkan di TikTok, ya mereka ambil lurus-lurus untuk praktekkan. Nah, di situ yang saya murka pada saat itu ya, dan, manusiawi saya muncul sebagai guru yang sangat mendisiplinkan dengan latar belakang guru Katolik yang pernah dididik oleh, pastor, frater, bruder, yang dalam tanda kutip "keras" ya. Saya coba mengambil tindakan disiplin di situ dan rupanya tindakan yang saya ambil itu dinilai terlalu keras untuk orang tua mereka, sehingga orang tua mereka lapor ke polisi, datanglah polisi untuk mengurus saya
Dan pada saat itu dari pihak kepolisian saya dan keluarga duduk bersama, lalu kami mencapai satu kata sepakat untuk ambil jalan damai. Karena dari pihak orang tua juga menerima bahwa anak mereka itu juga melakukan kesalahan. Dan saya juga mengakui dengan tulus dan rendah hati bahwa saya juga salah. Entah itu tindakan mereka itu sebenarnya sudah mencoreng nama sekolah, yayasan, atau sangat tidak berkarakter, tetapi harusnya sebagai guru saya tidak boleh lepas kontrol. Dalam hal ini tidak boleh meluapkan kekesalan, amarah saya terlalu berlebihan. Pada saat itu saya dan seorang frater sebenarnya yang melakukan pendisiplinan terhadap eee, beberapa siswa itu. Tapi ya syukurlah masalah itu sudah selesai, akhirnya semuanya berjalan normal seperti biasa, tapi pada saat muncul masalah itu, jujur waktu itu saya hati juga dak-dikduk ya, karena kita harus berhadapan dengan atau berurusan dengan polisi, pihak keamanan sampai datang ke sekolah. Tapi saya waktu itu dikuatkan dengan, pengajaran yang pernah saya dapat waktu di sekolah tinggi, dalam keluarga juga. Kalau seandainya kamu benar, maju, kalau kamu salah, akui dengan rendah hati. Sehingga tidak perlu ada pembelaan diri berlebihan dan apa yang benar, bilang benar, apa yang salah ya akui kesalahan itu. Spirit seperti itu, wejangan seperti itu yang masih membuat saya kuat ketika menghadapi masalah seperti yang tahun lalu. Kalau dengan guru, fine-fine saja di sini karena memang, jumlah guru di sekolah kami tidak lebih dari 10 dan kami saling menjaga keakraban di sini untuk tidak saling berkonfrontasi. Ya kalau hanya untuk beda pendapat pasti ada di evaluasi akhir semester atau evaluasi kenaikan kelas, tetapi untuk konflik yang berpengaruh terhadap kinerja kami, itu tidak pernah ada saya alami di sekolah ini. Setidaknya memang ya Pak, kemampuan adaptasi lalu kemudian apa tuh untuk dari Kupang ke Tobelo tuh mudah lah ya pakainya ya. Iya, Banyak. Ini aja, kalau orang bertanya nih ya, suatu saat nanti, mmm, suatu saat nanti Eja misalnya mendapat sebuah kesempatan peluang untuk pindah nih dari Tobelo, mhm, mhm. kira-kira itu akan diambil apakah tidak? Kalau diambil kenapa? Kalau tidak diambil kenapa? Kira-kira kalau ditanya seperti itu bagaimana Eee, itu? wah pertanyaan berat ini. Berat ya? Pertanyaan berat, berat dalam arti Iya. bahwa selama ini masuk 3 tahun sebagai guru di Bintang Laut Tobelo ini, satu motivasi yang selalu menyemangati saya entah itu up and down dalam KBM atau hidup bersekolah ya, semua yang saya lakukan di sini adalah demi anak-anak saya terkhusus yang Katolik. Karena melihat, eee, situasi pendidikan di Tobelo ini terkhusus pendidikan Katolik, sekolahnya SMP itu hanya satu, kalau SD-nya ada 3, TK-nya 1, SD 3, SMP-nya 1. Sehingga, bukan mau menyombongkan diri ya, maksudnya kalau seandainya saya tinggalkan sekolah ini, ada banyak pekerjaan yang belum bisa digantikan oleh orang yang masuk kemudian setelah saya pergi. Saya katakan belum, bukan tidak ya, pasti.
ada orang hebat, masih banyak orang hebat di Tobelos ini yang, eee, bisa lebih hebat dari saya dan bisa mengerjakan seperti yang saya kerjakan. Tetapi, satu-satunya yang membuat saya bertahan di sini adalah saya melihat, generasi-generasi penerus gereja Katolik itu masih membutuhkan saya. Jadi, kalau ada tawaran untuk pindah atau menetap, ya pasti saya memilih untuk menetap. Tetapi, bisa ada tetapinya nih, kalau seandainya sudah ada beberapa sekolah di sini, contohnya ada 2 sekolah SMP, 1 SMA, maksudnya sudah tambah banyak nih dari segi jumlahnya. Lalu Bintang Laut ini sudah ada penambahan guru, bisa lebih dari 10 orang, lalu muncul tawaran untuk pindah, ya why not, saya akan pindah. Tapi kalau dalam situasi seperti sekarang ini dengan tenaga guru yang tidak sampai 10 orang, mau melepaskan sekolah ini juga hati rasa susah, berat, begitu. Dari mendengarkan apa yang Ega jawab ini memang kemudian saya tuh kayaknya kembali lagi ke poin awal tadi ya, yang waktu Ega Hmm, awal kali tadi, spirit melayani ya, spirit melayani itu mhm, yang kemudian terlihat lah ya dari apa yang dikatakan. Bahwa mungkin spiritualitas dari Karmel juga itu meskipun kita sudah iya keluar ya, kita sudah tidak lagi berada di lingkaran Karmelit, tetapi bahwa spirit itu atau semangat itu kan tetap terbawa ya sampai sekarang lah. Oh yang sampai kita mati, kita akan tetap bawa iya spirit yang kita sudah pernah hidup bersama. Ya, luar biasa sekali ya. Bahwa memang tadi ya, kita bisa hidup baik, kita bisa diterima oleh orang kalau kita benar-benar pertama membawa apa yang sudah dipesan oleh orang tua. Kita tinggalkan rumah, tinggalkan kampung halaman keluarga, datang ke tanah rantau, tentu tadi pesan pertama yang baik, baik, nah, yang kemudian jadi pegangan meja dan juga pasti semua orang ya, ketika kita iya, sampai ke tanah rantau pasti bertujuan menjadi orang yang baiklah supaya kita diterima. Apalagi kita cari hidup berkeluarga di tanah orang, jadi memang mau tidak mau benar kita sekali. mau ya aja. Itu loh saya dari sharing ini memang kemudian kalau memang spirit kita sebagai sang perantau ini tidak pertama jangan melupakan apa pesan orang tua ya. Baru kemudian kita Iya, coba pelan-pelan belajar apa yang ada di tempat kita rantau. Pasti banyak hal baik yang kita peroleh. betul sekali. Waduh, mantap sekali nih Jay. Waduh, berarti nanti Memang kita masih para ini, perantau ini memang harus punya, fighting spirit yang lebih ya. Kalau tidak banyak dari kita yang bisa tenggelam, down, tenggelam. terus memilih untuk kembali kan? Saya yakin Eja dan Ya, teman-teman di Jakarta pasti juga memiliki spirit yang sama pasti, dalam artian bahwa, ada, bekas-bekas dari lembaga pendidikan masa lalu yang, ya menyumbang walaupun cuma 5-10% ke dalam spiritualitas diri untuk bisa tetap bertahan di tanah rantau kan. pokoknya intinya kita apa yang sudah kita alami, kita terima, entah itu mungkin dari lembaga pendidikan atau juga mungkin dari Iya, rumah kita masing-masing. Pasti ada pesan-pesan baik yang tetap yang jadi pegangan. Daripada kita mati di tanah rantau ya, mau tidak mau kita hidup hidup baik-baik memang. iya. Ada banyak hal. Betul betul betul.